Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Dia dan kita menyembah Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Dan kita percaya Dia yang akan menyertai kita. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Jiwa kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan
Shalom God's lover, apa kabar? Mari kita lanjutkan lagi pelajaran yang ketiga di hari ini tentang ketaatan. Hari pertama saya mengajarkan bahwa ketaatan itu tidak bisa dilepaskan dengan mendengarkan dan melakukan. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita belajar bahwa ketaatan itu ada beberapa jenisnya. Ada orang taat dari luar supaya dilihat orang lain dia hebat. Taat yang sengaja dipertontonkan tapi tidak tulus timbul dari dalam hati. Ada taat yang kedua, taat karena takut dihukum. Taat karena takut menerima hukuman. Dan yang ketiga adalah taat karena ada upah. Kalau dapat upah baru taat. Kalau gak ada dapat upah melanggar. Mari kita lihat lagi jenis-jenis ketaatan yang selanjutnya. Dan saya masih bergerak di hal yang tidak baik. Tentunya yang berikutnya adalah ketaatan karena melihat orangnya, ya, atau ketaatan preferensi, ya, lihat orangnya. Karena orangnya kaya maka saya jadi taat, atau orangnya terkenal maka saya mau taat sama dia. Ya, taat karena apa? Karena dia seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang terkenal, ya. Akhirnya taatnya karena melihat hamba Tuhannya, bukan karena melihat Tuhannya, ya. Nah, jenis taat seperti ini pun adalah sebuah ketaatan yang tentunya tidak benar, ya, dan ini penuh pula dengan kepalsuan. Karena kalau hamba Tuhan itu misalnya dipindah tugaskan atau misalnya meninggal, bisa jadi yang bersangkutan hidup dalam ketidaktaatan lagi. Sekarang saya akan tunjukkan taat yang dikehendaki Tuhan itu taat yang bagaimana? Taat yang dikehendaki Tuhan adalah sebuah ketaatan yang dibangun karena hubungan kasih. Ya, ini indah sekali, dan sadar bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tanpa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita tidak akan pernah bisa mampu mengekspresikan kasih. Dan karena Tuhan telah memberikan keteladanan lebih dulu dalam ketaatannya, tekun memikul salib sampai mati di atas kayu salib buat setiap kita. Dan itu membangkitkan satu sikap hormat dari diri kita, dan tentunya sikap yang mengasihi Tuhan karena sadar Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Seperti satu lagu berkata, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ada kekaguman kepada Tuhan yang dibangun atas dasar cinta. Ada ungkapan berkata di dalam bahasa Inggris, you can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin bisa mencintai tanpa memberi. Itu yang dikerjakan Yesus kepada setiap kita. Yesus bukan ngomong tok, cuma di bibir. Seperti Bob Tutufoli berkata, ya, lain di bibir, lain di hati. Ada banyak orang seperti itu, tapi Yesus membuktikan bagaimana perkataan kehidupannya mengasihi kita. Dan ketika kita mengerti ini, respon kita membangun ketaatan kepada Dia bukan karena upah, bukan karena supaya dapat dilihat orang lain kita keren, bukan karena kalau mati jangan masuk neraka kita takut hukuman, bukan karena preferensi karena lihat hamba Tuhan. Tidak, kita mau mentaati Dia karena kita mencintai Dia. Apakah mungkin kita bisa mengasihi Dia? Sangat mungkin. Bukankah Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan melepaskan kasih karunia kepada kita? Apa itu kasih karunia? Charis, grace, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang memampukan kita untuk taat melakukan firman. Dengar, tanpa anugerah, tanpa kasih karunia, siapapun kita, termasuk saya pendeta sekalipun, tidak akan pernah bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus mencurahkan anugerahnya kepada kita, sehingga anugerah modal kuat ketaatan sudah diberikan kepada kita. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bisa mentaatinya. Saya ketika masih pacaran dengan istri saya, dan sekarang pun masih pacaran, ingat para suami istri ya, begitu pemberkatan nikah
tetaplah pacaran. Sebab pacaran seharusnya dalam pernikahan adalah pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Nah, ketika saya di Mataram, Pulau Lombok, calon istri saya waktu itu ada di kota Surabaya. Setiap kali kirim surat, sebab pada waktu itu belum ada HP, selalu kurang lebih 14 halaman. Sekali saya baca butuh waktu 45 menit, ya 14 halaman saudaraku. Dan bahkan saya bisa baca sampai 3 kali. Wow, kenapa? Karena saya mencintai kekasih saya. Oh haleluya, kalau kita cinta Yesus, firman Tuhan menjadi sesuatu yang indah untuk kita renungkan. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow, ketika seorang membangun hubungan kasih dengan Tuhan, taatnya adalah karena taat hubungan dan menikmati firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan dengan baik tanpa tahu kebenaran firman Tuhan. Sebab itu God's lover. Mari kita minta anugerah Tuhan untuk kita terus berjalan membangun hubungan kasih, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan sisi lain juga menyadari bahwa Tuhan itu memang penuh kasih, tapi dia juga api yang menghanguskan. Sehingga kita bangun sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, tapi takut akan kebesaran yang luar biasa. Dan menyadari tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Wow, dan saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, taat yang Tuhan kehendaki, taat yang dibangun atas hubungan kasih ini, taat itu tentunya akan bertindak segera, tidak akan pernah mau menunda-nunda. Wow, responnya cepat. Dan taat melakukannya dengan apa? Ditandai dengan apa? Sukacita serta apa? Sukarela. Dan ciri berikutnya adalah taat yang seperti ini, taat yang senantiasa memuliakan Tuhan. Saya berdoa setiap kita God's lover, kita sampai kepada ketaatan yang tulus, yang dipenuhi dengan hubungan cinta dengan Tuhan. Kita bertindak segera ketika dengar perintahnya, dan kita terus meresponi secara positif, melakukan dengan sukacita, bahkan sukarela. Dan kita melihat itu sebagai wujud memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bagi Anda yang terberkati dengan program ini, jangan lupa sharekan, bagikan kepada orang lain, dan jangan lupa subscribe. Dan saatnya bersama-sama kita berdoa, mohon anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Meteraikan itu di hati kami. Temui God's lover sebagai pribadi-pribadi yang seperti Kristus, taat kepada Bapa. Anugerah-Mu memampukan kami taat kepada firman-Mu. Dan taat ini bukan taat palsu, tapi taat yang dibangun karena hubungan cinta. Ketaatan yang bersegera, ketaatan yang melakukannya dengan sukarela dan sukacita sebagai wujud kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Amin.